Bro, sis, lo pernah mikir nggak kenapa harga barang kebutuhan sehari-hari kayak beras, mie instan, atau minyak goreng itu selalu naik pelan-pelan tapi pasti? Kayaknya sih biasa aja ya. Tapi gue kasih tahu nih, setiap kali lo belanja, lo sebenarnya lagi bayar pajak buat negara. Serius, nggak bercanda. Namanya pajak pertambahan nilai atau PPN. Dan yang lebih mind blowing lagi, lo mungkin nggak sadar kalau rakyat kecil kayak kita ini adalah penyumbang terbesar PPN setiap hari. Gila kan? Dan sekarang pemerintah mau naikin PPN dari 11% menjadi 12%. Artinya rakyat kecil bakal bayar pajak lebih banyak lagi. Tapi apa lo tahu kemana duit itu pergi? Apa kita yang udah bayar pajak tiap hari beneran ngerasain manfaatnya? Nah, di video ini kita bakal bongkar gimana PPN ini bekerja. Kenapa rakyat kecil jadi korban utama? Dan kenapa sistem ini sebenarnya nggak seadil kelihatannya? Jadi stay tune, karena ini bakal bikin lo ngelihat dunia dari perspektif yang beda banget. Lo pasti sering dengar narasi kayak gini, rakyat kecil nggak kena pajak kok, PPN cuma buat orang-orang kaya. Nah, ini yang gue bilang ilusi. Sebenarnya rakyat kecil bayar PPN tiap hari. Lo beli sabun mandi, kena PPN. Lo beli minyak goreng, kena PPN. Lo beli beras, ada juga tuh kena pajaknya. Lo jajan mie instan, ada juga pajaknya. Jadi, lo nggak bisa kabur dari PPN. Faktanya, PPN itu pajak paling demokratis. Semua orang kena, dari yang miskin sampai yang kaya. Tapi masalahnya, siapa yang paling sering belanja kebutuhan sehari-hari? Kita, rakyat kecil. Jadi, meskipun nominalnya kelihatan kecil, frekuensi belanja kita bikin PPN yang kita bayar itu jauh lebih besar dalam total kontribusi. Slavoj Žižek, seorang filsuf asal Slovenia, pernah bilang, kekerasan paling licik itu adalah kekerasan sistemik. Maksudnya, bukan kekerasan fisik kayak ditonjok, tapi sistem bikin lo tunduk tanpa sadar. Dan PPN adalah contoh sempurna. Sistem bikin lo bayar pajak setiap hari, tapi lo nggak ngerasa. Karena apa? Karena pajaknya diselipin di harga barang. Bayangin ini bro, lo kerja keras seharian buat dapat duit Rp50.000. Lalu lo belanjain buat beli beras, minyak, dan mie instan. Dari situ 12% langsung masuk ke kas negara. Jadi, meskipun lo nggak bayar pajak penghasilan karena gaji lo kecil, lo tetap dipalak lewat PPN ini. Tapi karena semua udah otomatis, lo nggak ngerasa. Ini yang Žižek bilang, sistem bikin eksploitasi terasa wajar. Lo mungkin mikir, yang bayar PPN itu orang kaya. Mereka belanja barang mewah. Memang benar secara nominal, orang kaya bayar lebih banyak. Tapi coba pikir lebih dalam. Orang kaya beli barang mewah kayak mobil, mungkin setahun sekali. Sedangkan kita belanja kebutuhan pokok setiap hari. Dan karena semuanya kena PPN, total yang kita bayar sepanjang tahun itu jauh lebih besar persentasenya dibanding pendapatan kita. Misalnya,
gaji lo 2 juta per bulan, lo habisin 1.500.000 rupiah buat belanja kebutuhan sehari-hari yang kena PPN 12%. Berarti lo udah bayar 180.000 pajak setiap bulan. Dalam setahun lo bayar 2.160.000 rupiah. Jadi meskipun lo gaji kecil, lo tetap jadi penopang utama sistem ini. Dan sekarang pemerintah naikin PPN dari 11% menjadi 12%. Lo pikir siapa yang paling kena dampaknya? Orang kaya? No, mereka tetap bisa hidup nyaman. Tapi rakyat kecil kayak kita yang langsung kena imbasnya. Harga barang kebutuhan pokok otomatis naik, daya beli kita turun, dan akhirnya hidup makin berat. Dan di sini ironinya, pemerintah bilang kenaikan PPN ini buat nambah pendapatan negara. Tapi kok rasanya rakyat kecil yang udah bayar pajak paling banyak tetap nggak ngerasa ada perubahan signifikan. Jalanan tetap rusak, pelayanan publik masih lambat, dan subsidi malah dipotong. Zizek juga bilang, kapitalisme itu bikin lo ngerasa punya pilihan. Padahal sebenarnya pilihan lo sangat terbatas. Dalam kasus PPN, kita nggak punya opsi buat nggak bayar pajak. Lo mau nggak mau harus makan, harus beli sabun, harus beli minyak goreng, harus hidup. Tapi di balik itu, lo dipaksa nyumbang ke sistem yang kadang nggak balik ke lo dalam bentuk yang adil. Kita ini kayak roda kecil di mesin kapitalisme besar. Kita terus kerja, terus belanja, terus bayar pajak. Tapi manfaatnya, kebanyakan malah dinikmati mereka yang di atas. Jadi, PPN 12% ini bukan cuma soal pajak naik, tapi soal bagaimana sistem bikin kita terus jadi korban tanpa kita sadari. Terus, solusinya apa? Gue nggak bilang kita harus stop bayar pajak. Pajak itu penting buat negara jalan. Tapi kita harus sadar bahwa rakyat kecil ini adalah tulang punggung utama sistem pajak konsumsi. Kita harus mulai nuntut kebijakan yang lebih adil. Misalnya, kenapa barang kebutuhan pokok nggak dibebaskan dari PPN? Kenapa nggak fokus naikin pajak buat perusahaan besar yang sering ngemplang pajak? Kita juga harus vokal, jangan cuma nerima semuanya mentah-mentah. Dengan sadar, kita bisa mulai kritis, nanya ke wakil rakyat kita, kenapa kok yang diperas rakyat kecil terus? Zizek pernah bilang, kesadaran itu senjata paling berbahaya buat melawan sistem yang gak adil. Dan gue setuju banget, kenaikan PPN ini bikin kita sadar bahwa kita bukan cuma korban kecil, kita adalah pilar utama yang bikin negara ini berdiri. Jadi mulai sekarang, jangan lagi lo mikir, gue nggak bayar pajak kok. Karena faktanya, lo adalah salah satu kontributor terbesar buat negara ini. Oke, segitu dulu pembahasan kali ini guys. Jangan lupa share video ini ke teman lo yang belum sadar kalau dia udah bayar pajak setiap hari. Dan ingat, kesadaran adalah langkah pertama buat bikin perubahan. Like, komen, dan subscribe biar kita terus bisa kritis bareng-bareng. Karena di dunia yang gak adil ini, lo harus ngerti dulu apa yang salah sebelum lo bisa benerin.